Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan salatu wassalaman amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ngaji kita fikih al-muyassar madzhab Syafi'i. Jahrul ma'mumi khalfal imam. Jahrul ma'mumi oleh banterake makmum. Jahro ya jahrul ma'mum oleh mengeraskan suara makmum khalfal imami di belakangnya imam. Jadi ada beberapa bacaan dalam sholat yang dalam madzhab Syafi'i makmum dianjurkan untuk membaca dengan agak sedikit keras, artinya membacanya dengan keras, dengan jahar. Ya jaru baterake sopal makmumu khalfal imami ing dalam burini imam. Jadi pada saat makmum berada di belakang imam, fi khamsati mawadhi'a ing dalam 5 piro-piro panggonan. Jadi ada 5 hal, 5 tempat yang makmum dianjurkan untuk membaca dengan jahar, ya, membaca dengan jahar, dengan banter. Ya jaru banterake sopal makmum khalfal imami khawi khamsati mawadhi'a ing dalam 5 piro-piro panggonan. Arba'atu mawadhi'a, 4 piro-piro panggonan. Ikut takminun membaca amin. Baca aminnya dianjurkan untuk dikeraskan. Arba'atu mawadhi'a utawi 4 piro-piro panggonan. Ikut takminun membaca amin. Jadi di empat tempat ini makmum dianjurkan membaca amin yang dikeraskan, baca aminnya, amin, keraskan suara. Yang pertama, yu'aminu, membaca amin. Yu'aminu membaca amin sapa makmum, takminal imami ing membaca aminnya imam. Jadi pada saat imam membaca amin, makmum juga disunahkan untuk membaca amin, takminal imam. Wa fi du'aihi, lan ketika berdoanya imam. Wa fi du'aihi, lan ing dalam dungane imam, fi qunutis subhi ing dalam ketika salat subuh, kunutnya salat subuh. Jadi pada saat doa kunut, ya, pada salat subuh, imam ketika berdoa, itu makmum disunahkan mengeraskan suara. Jadi bacaan amin, ya, saya ulangi, bacaan amin oleh makmum yang disunahkan untuk dikeraskan itu satu ketika selesai baca Fatihah. Itu namanya takminal imam. Yang kedua ketika salat subuh, pada saat ketika doa kunut itu. Yang ketiga, wa fi kunutul witir, lan ing dalam kunut salat witir, pada saat kunutnya salat witir, finis fisani ing dalam separuh kedua. Finis fisani ing dalam separuh kang kaping pindho min Ramadhana, saking bulan Ramadan. Finis fisani ing dalam separuh kedua min Ramadhana, dari bulan Ramadan. Jadi sama, pada saat kunut, doa kunut di separuh akhir bulan Ramadan, amin, posisi daripada makmum disunahkan membaca amin secara keras. Wa fi kunutin nazilati. Wa fi kunutin nazilati, lan ing dalam doa kunut nazilah. Kunut karena ada peristiwa bencana kemanusiaan, ya, bencana kemanusiaan. Baik bencana alam maupun bencana peperangan, penyakit, pagebluk, kalau itu wabak, ya, ada bala,
itu disunahkan untuk baca kunut nazilah. Nah, pada saat itu ketika imam baca kunut nazilah, makmum itu disunahkan untuk membaca amin secara apa? Keras. Itu bacaan keras. Seorang makmum di belakang imam. Wa idza fataha alaihi. Wa idza fataha alaihi. Wa idza fataha alaihi, dan ketika fataha itu memulai. Wa idza fataha lan nalikane memulai, fataha membuka, fala yaftahu alaihi ma dama yuraddidu tilawah. Ya. Alaihi ingatasi imam. Ini nanti saya lihat yang dimaksud fataha ini apa ya. Oke ya. Itu hal-hal yang dianjurkan untuk dibaca keras dalam imam. Qira'atus suratin ba'dal Fatihah. Sekarang membaca surat setelah bacaan Fatihah. Qira'atus suratin, membaca surat ba'dal Fatihati, sausim membaca apa? Fatihah. Tusannu, disunnahkan. Lil imami, bagi imam, wal munfaridilan, bagi munfarid. Apa munfarid? Orang yang sholat sendiri. Disunnahkan opo qira'atus suratin, membaca surat ba'dal Fatihah. Jadi yang disunnahkan membaca surat itu adalah imam dalam sholat berjamaah. Ya. Kalau sholat munfarid, ya tentu orang yang sholat sendiri itu yang disunnahkan untuk membaca apa? Surat. Membaca apa? Surat. Surat selain Fatihah itu. Setelah baca Fatihah itu. Walau kanat meskipun ono opa sholatu sholat, ono iku sirriyatan, sholat kang bongso sirri. Sirri itu kang bongso pelan. Ono iku sirriyatan, sholat kang bongso sirriyah. Illa firrokatis salisah, kecuali dalam rokaat ketiga minal maghrib. Jadi ketika maghrib, rokaat ketiga tidak disunahkan membaca apa? Surat. Wassalisati warrobi'ah, dan pada rokaat ketiga dan keempat minar rubaiyati. Saking sholat kang bongso 4 rokaat, itu tidak disunahkan. Jadi yang disunahkan itu rokaat pertama dan rokaat apa? Kedua. Membaca surat setelahnya membaca Fatihah. Itu ya. Fil adzari ing dalam kaul yang lebih zahir, lebih jelas. Ittibaan krono, mengikuti li sunnah. Bima ing dalam barang rawakan meriwayatkan ing ma. Rawa yang meriwayatkan ing ma sapa asy-syaikhani, asy-syaikhan. Asy-syaikhani itu Bukhari Muslim. Sapa asy-syaikhani Bukhari Muslim. Hadisnya seperti itu, gitu ya. Apa yang disimpulkan oleh para mazhab, para imam terkait dengan sebuah kesimpulan hukum dalam ibadah itu semuanya berdasarkan hadis, gitu ya. Sehingga kalau orang bilang bolak-balik itu kita kok dijauhkan dari sunnah, sunnah yang mana? Gitu ya. Karena semua yang ada di dalam kitab fikih, berarti kan ya, semua yang ada di dalam kitab fikih yang merupakan bentuk kesimpulan dari para ulama, itu sumbernya juga dari Al-Quran dan hadis. Sekarang apa bedanya? Ketika orang bertanya, minta penjelasan, lalu diberi penjelasan secara lisan terkait dengan suatu masalah hukum. Lisan itu kan juga sumbernya juga dari kitab, gitu loh ya. Nah, karena orang beda faham, dia kelompok yang sok sunnah, lalu kemudian ketika dari kitab kuning dianggapnya tidak dari sunnah. Itu karena memang tidak paham, gitu ya, tidak paham. Kalau saya baca takrib, Anda ngaji takrib, dari mana sumbernya? Takrib itu sumbernya dari mana? Al-Quran? Takrib itu dari mana sumbernya? Harus tegas kamu. Harus paham. Takrib dari mana? Ada sunnahnya enggak? Ya sunnah itu hadis itu sih maksudnya. Sunnah itu apa ya? Quran dari sana.
Paham ya? Kalau Anda ngaji kitab Fathul Mu'in ya sama, ada sunnah. Ngaji kitab Nasoihul Ibad yang isinya sudah kesimpulan tentang masalah nasihat, ya dari Quran hadis gitu ya. Cuman sudah dalam bentuk penjelasan pemahaman yang kita mudah untuk melakukan itu. Jadi kepingin roh hadisnya, digolai hadisnya, ada kitabnya semuanya, ada hadisnya. Sumbernya ada. Mau baca kitab tadzibnya itu sudah ada kitab kecil tuh bicara tentang fikih itu masing-masing. Ya. Nah, orang seringkali mendiskreditkan dengan cara gak gelem kitab kuning dianggapnya dia merasa paling sunnah gitu ya. Kalau kita ngaji kitab kuning itu dianggap sunnah, ya kitab kuning itu sudah jadi. Karena kalau kita langsung memahami dari hadis tanpa perangkat pemahaman yang kuat, jadinya ya salah semua jadinya itu. Karena butuh keilmuan. Itu yang jadi masalah itu. Paham ya? Makanya di sini dikatakan rawahu asy-syaikhon, yang diriwayatkan atau diceritakan, dijelaskan oleh Imam Syafi'i tentang sunnahnya membaca surat itu juga bersumbernya dari mana? Dari Quran hadis. Itu rawahu asy-syaikhon itu ya dari kitab Bukhari dan kitab Bapak Muslim. Fa in subikal ma'mumu bisalisati warrabi'ah. Fa in subika maqalamun didahului. Fa in subika maqalamun didisi'i sopal ma'mumu. Masbuk maksudnya ya. Bisalisati dengan yang ketiga warrabi'ah. Subika itu artinya ma'mum masbuk. Min salati nafsihi, saking salat awak dewi ini dirinya makmum. Ya Qur'an maka membaca sapa makmum suratan ing surat fihi ma ing dalem salisah dan rabi'ah. Itu kalau posisi makmum masbuk. Posisi apa? Makmum masbuk. Jadi ketinggalan. Dia masuk dalam jamaah itu pada rakaat ketiga keempat. Ya dia tetap disunahkan untuk membaca surat sendiri. Maksudnya begitu. Fa'il subiko ini. Li'anna ma yudrikul masbuk huwa awwalu salatihi. Ini kan? Li'an nama krono saat temani barang adroka yudriku yang menemukan. Li'anna awwalama krono saat temani kawitani barang yudriku yang menemukan hu ing ma sopo al makmum iku awwaluma kawitani barang huwa iku taima iku awwaluma kawitani barang awwalus salatihi merupakan awal salatnya ma. Jadi ketika Anda jadi makmum masbuk, maka di mana Anda menemukan iso nututi imam, namanya kalau nututinya pada rakaat ketiga, berarti awal Anda sholat itu ya rakaat ketiga itu. Rakaat ketiga itu dianggap Anda masih rakaat pertama. Makanya masih disunahkan membaca apa? Surat. Paham tuh? Sunahkan loh ya. Umpama tidak baca ya sah sholatnya, tetapi tidak dapat kesunahan. Rumusnya tadi itu. Karena bahwa bagi imam masbuk awal rakaat, awal sholat dia itu adalah pada saat ketika dia menemukan sholatnya imam itu di mana. Berarti itu merupakan awali sholatihi. Paham tuh? Hasilnya itu. Wala suratan lil ma'mumi, wala suratan ora ana bacaan surat iku mujud lil ma'mumi bagi makmum fi sholatin jahriyatin ing dalem salat kang bangsa keras. Jahriyah itu kayak salat maghrib. Salat maghrib itu namanya salat apa? Jahriyah. Pada rakaat berapa? Yang satu pada rakaat kedua. Rakaat satu, rakaat kedua itu namanya salat jahriyah. Itu yang dimaksudkan wala suratalan ora anu surat iku mujud lil ma'mumi fi sholatin jahriyah. Cukup dengan imam. Lalu bal yastami'u li qiraati imamihi. Bal yastami'u balik mendengarkan. Bal yastami'u balik ngrungokno sapa makmum li qiraati imamihi maring bacaan imame makmum. Jadi bagi makmum dalam salat jahriyah itu tidak disunahkan membaca surat. Saya ulangi ya, tidak disunahkan membaca apa? Surat. Karena sudah diwakili oleh imam suratnya. Tapi kalau dalam salat yang sirriyah tetap disunahkan membaca surat.
bagi makmum juga. Maksudnya itu. Liqaulihi ta'ala, krana dawi Allah Ta'ala, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'a nalikane dibaca apa Al-Qur'an, fastami'u maka padha mendengarkan kamu semua lahu maring Al-Qur'an, wa ansitu lan padha ningklingno itu mendengarkan secara sungguh-sungguh. Lakum supaya ana sapa sira kabeh, la'allakum supaya ana sapa sira kabeh iku turhamuna diberikan rahmat. Mendengarkan Al-Qur'an itu akan menjadi salah satu cara Allah akan memberikan apa? Rahmatnya Allah itu. Dalam surat Al-A'raf ayat 204. Surat ke-7 Al-A'raf itu ayat 204. Wa qauluhu lan dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum nalikane ana sapa sira kabeh. Idza kuntum nalikane ana sapa sira kabeh ana iku khalfi di belakang ingsun. Idza kuntum nalikane ana sapa sira kabeh iku khalfi ana ing guri ingsun. Fala taqra'u moko aja membaca sira kabeh illa bi ummil Qur'an. Ini hadisnya. Nabi dawuh, nek awakmu salat di belakang saya berarti salat apa? Berjamaah. Awakmu ora usah maca kata Nabi surat. Kecuali yang kamu baca itu Al-Fatihah saja. Gitu ya. Lakin iya'ud al-ma'mumu anil imam. In ba'udah ini ya. Lakin tetapi in ba'udah lamun adoh. Lakin tetapi in ba'udah lamun jauh. Sapa al-ma'mumu ma'mum anil imami saking imam. Falam yasma' maka tidak mendengarkan. Falam yasma' maka orang rungu sapa ma'mum. Al-qira'ata ing bacaannya imam. Kalau jauh, lalu tidak mendengarkan bacaan imam, bacaan surat, itu ya. Aukanat, utawa ono apa salatu salat, iku sirriyatan bongso salat sirriyah. Sirriyah itu salat kang bongso pelan. Qoro'a moko disunahkan membaca. Qoro'a moko moco sopal makmum. Makmum fil asakhi ing dalem kaul yang lebih sahih. Jadi menurut kaul yang asakh, kalau sholatnya itu sirriyah, makmum tetap dianjurkan untuk membaca surat itu. Atau posisi makmum itu jauh dari imam, sehingga tidak mendengarkan posisi imam dalam bacaannya, gitu ya. Maka tetap disunahkan membaca surat itu setelahnya. Itu maksudnya itu. Titik. Al-jahru bil Qur'ani fis salati. Al-jahru bantrake suara. Al-jahru mengeraskan suara bil Qur'ani kuan Qur'an. Fis salati ing dalam salat. Fis salati ing dalam salat. Al-jahru bantrake suara bil Qur'an fis salati di dalam salat. Yustahabbu disunnahkan. Yustahabbu dan sunnah kilil imami kedua imam. Wal munfaridilan munfarid. Munfarid itu yang salat ijen. Wal munfaridilan wong sing salat munfarid. Opo al jahru bantrake fis subhi ing dalam salat subuh. Yustahabbu lil imam wal munfarid. Wal ulaya ini lan dua pertama luru. Al ulaya ini itu artinya dua pertama, berarti rakaat pertama dan rakaat kedua. Itu namanya ulayain. Awal luru itu ya berarti dua pertama ya rakaat pertama, rakaat kedua. Minal maghribi saking salat maghrib wal isya lan salat isya itu disunnahkan untuk dikeraskan. Walil imami lan kedua imam. Wal imamil jum'ah itu bacaannya begitu. Wal imamil jum'ati lan kedua imam salat jum'ah. Itu dikeraskan suaranya. Ittiba'an krono mengikuti lis sunnati maring hadis. Wal ijma' lan ijma' fil imami di dalam imam. Terus wal kiasilan krono dasarnya atau dalilnya adalah mengkiaskan. Wal kiasilan krono mengkiaskan lil munfaridi, fil munfaridi ing dalam orang yang sholat sendiri. Itu juga disunahkan bacaan kerasnya itu. Wa yusirru lan memelankan sapa wong. Wa yusirru lan memelankan sapa wong, sapa kullin. Sapa kullun masing-masing
Sapa kullun masing-masing minhuma saking karone munfarid lan imam fima ada dzalika ing dalem barang, fima ing dalem barang ada kang selain apa ma, ada kang liyani apa ma dzalika ing demikian salat-salat tadi itu. Di luar salat yang disebutkan tadi itu tidak dianjurkan untuk dikeraskan suara. Fis salati ing dalam salat al muadati kang ada. Al muadati kang salat ada. Jadi gini, dalam hal kemarin saya jelaskan, karena sholat adalah kewajiban yang muakkad dibatasi oleh waktu, bila mana sholat itu dilaksanakan pada waktunya, maka sholat itu disebut dengan sholat mu'adah. Sholat apa? Mu'adah. Nah, sholat mu'adah itu dianjurkan dengan bacaan keras tadi. Ammas sholatu anapun utawi sholat. Al-maqdiyatu, sholat yang diqadha. Bila mana sholatnya itu adalah sholat yang maqdiyah, sholat qadha. Lawannya sholat mu'adah. Saya ulangi ya, sholat mu'adah itu sholat yang dilakukan kapan? Pada waktunya. Namanya sholat apa? Mu'adah. Lalu ada sholat yang disebut dengan sholat maqdiyah. Maqdiyah itu sholat yang diqadha. Amat sholatu anapun utai sholat al-maqdiyatu, yaitu sholat yang diqadha. Faya jaru moko banterake sapa wong lailan ing dalam waktu malam. Jadi kalau qadha-nya itu malam hari, maka dikeraskan suaranya. Paham ya? Qadha-nya yang salat malam. Tapi ketika dia qadha-nya pada siang hari, meskipun yang diqadha itu salat jahriyah, saya ulang ya. Meskipun yang diqadha itu salat jahriyah, maka tidak disunnahkan untuk dikeraskan. Perhatikan, coba ini. Dan supaya konsentrasi kamu ya. Kalau sholat mu'adah, otomatis ketika sholat mu'adah itu tetap dianjurkan untuk, jadi ada sholat mu'adah, ada sholat apa? Maqdiyah. Ada sholat apa? Mu'adah, ada sholat apa? Maqdiyah. Miknya punya laki-laki jangan dibawa kemana-mana, putra untuk sholat. Yang di sini biar di sini permanen. Kalau sholat mu'adah ya otomatis. Ketika memang disunnahkan untuk dikeraskan kayak sholat subuh ya dikeraskan jahriyah. Paham ya? Sholat maghrib ya dikeraskan, namanya sholat jahriyah. Nah, ketika kita melakukan sholat qadha, dilihat meskipun yang diqadha itu sholat maghrib atau sholat apa? Isya. Sholatnya itu kategori apa? Sirriyah apa jahriyah? Sirriyah apa jahriyah? Jahriyah. Kalau Anda mengqadhanya pada siang hari karena ketiduran ya, sholat isya ketiduran, bangun jam 7. Sholat subuhnya juga ketiduran. Karena ketiduran maka dia harus mengqadha. Karena sholat Anda itu sudah siang hari, maka yang meskipun yang diqadha itu jahriyah, Anda tetap tidak disunahkan untuk membaca secara apa? Ya. Enggak ketoron ya qadha ya. Turun kan itu namanya ya. Tapi kalau qadha-nya itu masih malam hari ya tidak apa-apa. Pokoknya sholat maghrib ketiduran, lalu kemudian Anda sholat qadha. Bangun jam 8, kan ada sholat maghrib. Tadi ketiduran maghribnya. Sholatnya maghrib apa? Jahriyah apa sirriyah? Iya. Berapa rakaat? 2. Rakaat keberapa? Rakaat keberapa yang jahriyah? Yang jahriyah itu rakaat keberapa? Rakaat 1 dan namanya tidak apa? Ulaya ini. Apa? Ulaya ini. Ulaya ini itu yang 2 rakaat yang pertama. 2 rakaat yang apa? Pertama. Maka pada saat seperti itu Anda tetap disunahkan jahriyah karena sholatnya masih pada apa? Malam hari. Apa? Masih pada malam hari. Ini hukum fikihnya seperti ini. Oke. Untuk mengeraskan suara. As-suwaru piro-piro surat. As-suwaru piro-piro surat al-makru'atu yang dibaca. Al-makru'atu kang diwaca fi sholati ing dalam sholat. Sholat ing dalam sholat yusannu disunnahkan. Yusannu dan sunnahke li subhi kedua sholat subuh. Yusannu disunnahkan li subhi wa dhuhri lan kedua sholat duhur opo tiwalul mufassali. Opo tiwalul mufassali piro-piro dawane surat mufassalat. Mufassalat itu surat yang ada di juz 30. Itu namanya surat mufassalat. Surat apa? Mufassalat.
suratnya pendek-pendek ya. Nah, ketika subuh dan ketika sholat zuhur itu disunnahkan tiwal. Tiwal itu yang dulu, yang panjang. Surat mufassalat tapi surat yang panjang. Itu disunnahkan. Kan di dalam surat juz 30 itu suratnya kan ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, pada saat sholat subuh, perhatikan, pada saat sholat subuh itu disunnahkan untuk mengambil surat mufassalat tapi yang tiwal, yang tul, yang panjang. Itu? Biasanya saya baca minimal sampai isma. Lalu membaca surat Asy-Syamsi wad Duha, itu agak panjang lah, gitu ya, agak panjang. Silakan, itu sunnahnya begitu. Dalam salat apa ini? Subuh, lalu kemudian salat apa? Zuhur. Contohnya kalau Hujurat, surat Al-Hujurat, waqtarobat warrahman, ila surati amma, sampai surat amma. Walil asri, untuk salat asar, ini anjurannya begini, panduannya bacaan nih. Wal asilan ketis salat asar, wal isya'ilan ketis salat isya. Ausatul mufassali, utawi tengah-tengahi surat mufassalat. Ausatul mufassali, utawi tengah-tengahi surat apa? Mufassalat. Ausat itu ya tidak terlalu panjang, tidak terlalu apa? Pendek. Yang tengah-tengah. Itu untuk salat apa tadi? Salat apa? Asar dan salat apa? Isya. Salat asar dan salat isya. Tabelin mana? Diling-ling. Salat subuh zuhur disunahkan. Surat yang apa? Ya, ling-ling ya. Ben paham. Lalu kalau salat apa tadi? Isya, salat asar dan salat isya, surat yang bagaimana? Yang tengah. Nah. Kasuratis samsi, ya ini asy-syamsi wad duha. Contohnya, itu termasuk ausatir mufassal. Kasuratis samsi kaya surat asy-syams wa suratul lail wad duha. Walil maghribi, lan iku kedua salat maghrib. Qisarul mufassal. Kalau surat maghrib dianjurkan yang pendek suratnya. Qisarul mufassal. Qisar itu lawannya tiwal tadi ini ya. Qisarul mufassali, piro-piro pendeke surat mufassalah. Qisarul mufassal. Kal asri koyo salat kalau asri kayak surat Al-Asr. Surat apa? Al-Asr. Asr itu dibaca untuk sholat apa tadi? Maghrib. Sholat apa? Maghrib. Maghrib itu qisarul mufassal. Wal ikhlasi surat apa? Al-Ikhlas. Kapan dibaca itu? Ayo. Dibaca apa? Sholat Maghrib. Oke, saya ulangi. Subuh. Subuh dan sholat zuhur disunahkan yang panjang. Kalau asar dan isya yang ausat, yang apa? Ausat, tengah-tengah. Kalau sholat maghrib, surat yang apa? Pendek. Dan itu kalau asar, ikhlas, qul huwallahu ahad. Inna a'tayna itu yang dibaca itu. Qul huwallahu ahad, al-ikhlas ila akhiril Quran, sampai akhirnya Al-Quran. Oke. Wali subhil Jum'ah sekarang, khusus untuk sholat subuhnya hari Jumat. Wali subhil Jum'ati fir raqatil ula, ing dalam rakaat yang pertama, alif lam mim tanzil. Itu dianjurkan membaca surat alif lam mim tanzil. Surat sajdah itu. Wa fis saniyati, lan ing dalam rakaat yang kedua, hal ata, surat hal ata. Ittibaan. Nah ini ya, ittibaan krono, namanya maf'ul. Ittibaan krono mengikuti disunnati maring hadis. Ini bacaan yang dianjurkan dalam mazhab Syafi'i ketika kita membaca surat di dalam sholat. Oke ya. Ini ilmunya seperti ilmu ketika kita melakukan sholat. Ada sholat yang jahriyah, ada sholat yang apa? Sirriyah. Lalu ada sholat mu'adah, ada sholat maqdiyah, itu ada caranya yang berbeda. Yang diqadha tadi, kalau qadhanya siang hari, meskipun yang diqadha itu jahriyah, tetap dibaca sirriyah. Tapi nek qadhanya itu pada malam hari, yang jahriyah ya tetap dibaca apa? Jahriyah. Nah, sedangkan bacaan surat tadi, panjang pendeknya dilihat. Yang zuhur dan sholat, apa tadi? Zuhur dan sholat subuh,
itu dianjurkan yang panjang. Lalu kemudian asar dan isya dianjurkan yang tengah-tengah. Tadi contohnya surat Syams ini tengah-tengah ini. Lalu yang sholat asar, sholat maghrib itu yang dianjurkan qisarul mufassal, yaitu surat yang pendek dari surat al-mufassal. Mufassal itu surat yang pada juz 30. Oke, itu ya terkait dengan bacaan ketika sholat. Bifamfa'na bibarakatihim wahdina husna bihurmatihim wariqatihim wa mu'afatihim. Allahumma salli ala Muhammad